أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ar-Rahman untuk dalamnya kami ucapkan jazakumullah khair. Selanjutnya kita lanjut ke materi inti pada hari ini, materi forum media yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Kak Adra. Kak Adra sudah ada? Iya, sudah ada. Oh ya, Masya Allah. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Kak Azra? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi selamat datang Kak Azra. Kami dari Gorontalo, teman-teman dari Gorontalo mau sharing dengan Kak Adra. Jadi sebelum Kak Adra menyampaikan materi, saya izin menyampaikan sedikit CV tentang Kak Adra. Kak Adra ini merupakan sarjana matematika FMIPA Unpan 2022 kemarin. Alhamdulillah sudah selesai. Juga beliau merupakan Ketua FSLDK Indonesia yang sekarang, dan pekerjaan beliau saat ini jadi CEO Check Store dan juga founder Yuk Design.
Jadi mungkin hanya ini, dan masih banyak lagi sebenarnya. Kalau saya bacakan akan panjang organisasi beliau dan prestasi beliau. Jadi langsung saja kepada Kak Adra, mohon izin saya berikan kepada Kak Adra untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Masya Allah, syukran jazakumullah. Sebelumnya suara saya kedengaran teman-teman? Iya. Aman ya? Aman. Oke. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillazi an'amana bin matil imani wal islam. Wa sallimu ala khairin adam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Masya Allah, tabarakallah ya. Di hari weekend ini gitu ya. Dengan kita selisih 1 jam ya teman-teman. Di sana sudah menunjukkan pukul 10. Nah kalau di sini 9:10 sekitar itu. Nah sebelumnya syukur jazakumullah buat teman-teman dari FSLDK Gorontalo yang udah ngasih kesempatan untuk bisa sharing sama teman-teman di sini ya, forum media. Nah sebenarnya ini salah satu agenda turunan dari FSLDK Indonesia setiap bulannya gitu, yang mana kita dilaksanakan di setiap akhir bulan. Itu pun kalau bisa kita memungkinkan untuk dilaksanakan. Kalau tidak, ya kita bisa collab sesama FSLDK lainnya atau collab dengan FSLDK Indonesia. Nah, sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke. Oke, kejelasan teman-teman, kelihatan? Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Nah, ini kita sambil sharing aja, ya. Ini karena kita sesama pengurus FSLDK, jadi biar nggak terlalu menegangkan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang ingin menanggapi atau ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, silahkan. Jadi langsung bisa on mic. Oke, kita pada pagi ini mengangkat dengan tema ya, gimana caranya menjadi seorang Muslim yang baik, yang mantap gitu ya, dengan syiar Islam. Ini mungkin lebih ke bidang media gitu ya, karena yang melaksanakan agenda ini Komisi D gitu. Nah, jadi yang namanya media, ini kita tidak hanya berkaitan dengan bidang desain, teman-teman. Kalau orang lain pikir gitu ya, ketika kita berada di bidang media, di bidang Komisi D, pasti orang lain mikirnya, oh ini cuma desain terus nih. Padahal di situ kita punya program atau punya job desk lainnya gitu terkait dengan syiar. Nah ini biasanya juga berkaitan dengan Komisi A. Tuh, cuman kita bedakan, nah kalau Komisi A dia syiarnya lebih ke isu-isu yang mungkin apa ya, ibaratnya itu isu yang sering terjadi. Nah mereka yang langsung menaungi masalah tersebut. Sedangkan kita berkaitan dengan syiar medianya. Jadi seperti akun sosial media, Instagram, YouTube dan sebagainya. Berbeda dengan platform ketika kita desain, itu kan seperti Photoshop, PicsArt, Canva, dan sebagainya. Jadi kita ada 2 karena kerja di bidang media ini, yaitu syiar sama juga dengan desain. Jadi nggak cuma desain aja kerjaan kita, gitu. Oke, di teman-teman untuk PPT-nya ini nggak jalan nggak? Atau tetap sama? Di saya tetap sama, Kak. Sama. Ya udah, pakai ini aja. Nah, sebelum masuk ke tema intinya, teman-teman, ya, pastinya kita harus tahu dulu apa sih maksud dari tema pada pagi ini. Gitu. Apa yang dimaksud dengan menjadi Muslim yang baik itu seperti apa? Menjadi Muslim yang mantap itu seperti apa? Nah, apalagi ya Islam. Ya karena sebenarnya kalau kita berpikir secara logika gitu ya. Loh Kak, kita cukup menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sholat, ngaji, 5 waktu yang udah kewajiban itu kita udah merasa menjadi seorang muslim yang baik kayak gitu. Itu secara logikanya. Padahal di samping itu banyak sekali karakteristik yang mungkin kita nggak
tahu teman-teman. Yang kita tahu mungkin hanya sebagian dari kewajiban kita. Tapi selain itu, ya masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari lagi. Nah, makanya pada pagi hari ini, gitu ya, sebelum kita untuk memulai lebih jauh, saya pengen sama teman-teman, ya kita coba untuk menanamkan pada diri kita. Kita niatkan pagi hari ini, kita coba sama-sama bilang bahwa ya kita sebagai seorang Muslim, aku bangga menjadi seorang Muslim. Apapun yang terjadi, apapun sesuatu hal yang mungkin begitu banyak tanggapan terhadap Muslim-Muslim gitu ya, tapi aku tetap bangga menjadi seorang Muslim. Ya, di mana telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 52. Ya, kamilah penolong-penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang Muslim. Jadi tugas dari seorang Muslim, kita tidak hanya menjalankan kewajiban kita aja, ya, tapi kita adalah penolong agama Allah. Salah satunya lewat apa? Berdakwah tadi, teman-teman. Ya, ketika teman-teman menjadi pengurus FSLDK di Gorontalo, itu sebuah amanah yang sangat besar, teman-teman. Kita mengurusi itu, mengurusi kader-kader kita, LDK kita, seluruh Gorontalo. Kadang kita aja mengurus satu kampus, itu ribetnya lumayan kayak gitu kan. Apalagi kita harus mengurus secara garis besar di Gorontalonya gitu. Tapi itulah cara Allah, jalan Allah. Sesulit apapun kita, ketika dalam kepengurusan pasti ada aja jalan yang Allah berikan gitu. Oke. Nah, gimana caranya menjadi seorang Muslim yang baik, seorang Muslim yang mantap, Kak? Nah, sebenarnya banyak cara, teman-teman. Ya, ini kita berbicara di luar kewajiban yang kita laksanakan, gitu. Nah, kalau teman-teman pernah baca gitu ya, untuk menjadi Muslim yang ideal gitu, ada 10 karakteristik yang perlu kita ketahui, teman-teman. Tapi di sini saya hanya mengambil 5 karakteristik saja. Ya. Jadi yang pertama itu ada salimul akidah. Ya, salimul akidah itu bersih akidahnya dari sesuatu yang dapat menjerumuskan ke jurang kesyirikan. Nah, terkadang kita sebagai kader gitu ya, yang perlu kita tanamkan menjadi seorang Muslim adalah akidah kita. Itu yang paling pertama. Ya. Karena ibaratnya itu akar dari segala-galanya. Kalau misalnya akidah kita aja ini goyang, ya, saya rasa semuanya juga ikutan goyang, teman-teman. Makanya ketika kita ingin mencoba berubah menjadi lebih baik, coba kita untuk memperbaiki akidah kita dulu. Kita tanamkan dulu akidah yang baik itu seperti apa. Kita kuatkan dulu akidah kita, teman-teman. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ada karakteristik sahihul ibadah, yaitu ibadahnya berdasarkan Quran dan Sunnah, serta terjauh dari segala bid'ah. Pastinya teman-teman udah nggak asing ya dengar kata-kata seperti ini gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu, sedikit bid'ah, dikit-dikit bilangnya bid'ah gitu. Padahal kita berbicara bid'ah, kita nggak paham apa sih yang dimaksud dengan bid'ah, apa aja sih yang dimaksud dengan bid'ah gitu. Ya, karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu kita mengikuti ajaran-ajaran dari Rasulullah, ya, terutama dalam sesuai Quran dan Sunnah, teman-teman. Jadi itu salah satu karakteristik Muslim yang ideal. Ya, kalau kita hanya menjalankan kewajiban kita aja, itu udah tugas kita. Nggak perlu lagi kita untuk memikiri hal itu. Gitu. Tapi sunnah-sunnah beliaulah yang patut untuk kita jalankan sebagai penunjang dari kewajiban kita, teman-teman. Kayak gitu. Oke, yang ketiga, ada mutsakaful fikri. Ini saya hanya membawakan dasarnya dulu ya, sebelum kita untuk masuk ke yang lebih jauh kayak gitu. Ini hanya sekedar kata pengantar terlebih dahulu. Oke. Yang ketiga yaitu ada mutsakaful fikri. Nah, mutsakaful fikri ini yaitu luas wawasannya, mampu menangkap perkembangan informasi yang terjadi sekitarnya. Nah, sebagai seorang Muslim, artinya kita harus peka, teman-teman. Jadi kita nggak hanya mementingkan pribadi kita, ya, dalam arti hal seperti ini. Kita sebagai pengurus, kita ambil salah satu hal terdekat aja, ya, ketika kita menjadi pengurus di FSLDK, artinya kita tidak hanya memikirkan diri kita aja di situ. Ada banyak orang yang kita pikirkan, ada rekan kerja kita yang kita pikirkan, ada objek dakwah kita yang kita pikirkan, kader-kader kita yang kita pikirkan. Artinya apa?
ketika kita bergabung di FSLDK, di situ kita nggak lagi membahas tentang kepribadian kita. Nah, tapi gimana caranya kita mampu berbagi informasi, menangkap informasi, berbagi hal-hal kebaikan kepada di lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Kayak yang keempat, yaitu ada munazam fi su'unihi. Nah, ini artinya tertata dalam urusannya, teratur dalam menjalani hidupnya, termasuk yang menjadi tanggung jawab dan amanahnya. Nah, jadi ketika kita menjadi pengurus di FSLDK Gorontalo ya misalnya, ya, itu tidak hanya berpikir tentang job desk yang kita kerjain teman-teman, tapi sebenarnya itu adalah tentang tanggung jawab dan amanah. Karena tanggung jawab dan amanah ini tidak hanya berbicara tentang job desk. Ya, kalau berbicara tentang job desk itu hanya beberapa poin aja, mungkin 1% aja kayak gitu. Tapi sisanya adalah tanggung jawab dan amanah. Kira-kira kita bergabung di FSLDK ini, tujuan dan niat kita apa? Apakah kita benar-benar hanya sekedar untuk bergabung aja, atau di situ ada output atau ada tujuan? Oh, saya pengen bergabung di FSLDK ini karena saya pengen membantu teman-teman dalam berdakwah di sekitaran Gorontalo. Ya, saya pengen berada di lingkungan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Artinya seperti itu. Kita harus punya tujuan dulu, teman-teman, sebelum kita terjun ke sesuatu hal. Gitu. Oke, yang terakhir ada naifun di goiri. Nah, ini artinya bermanfaat bagi orang lain. Pastinya sebagai seorang Muslim, kita bermanfaat untuk semua orang. Oke. Nah, tapi di sini, karena sesuai dengan temanya, pengen dibawain tentang berkaitan dengan syiar Islam. Ya, saya pengen membahas tentang mutsaqaful fikri, teman-teman. Itu luas wawasannya, mampu menangkap berbagai informasi. Nah, kira-kira apa hubungannya kayak gitu ya? Ketika dengan wawasan, informasi, ya, berhubungan dengan syiar. Ini ada hubungannya jelas. Oke. Informasi dengan ladang dakwah. Kira-kira ada pendapatnya? Silakan. Ada yang ingin berpendapat? Kira-kira informasi dengan ladang dakwah ada nggak sih kaitannya? Ada nggak sih hubungannya? Ayo. Ini temanya dari teman-teman ya. Artinya teman-teman paham nih terkait dengan hal ini. Silakan yang pengen untuk berbicara atau memberikan pendapatnya. Ayo. Ada tidak? Dari 25 orang di Meet ini dikurangin 2 lah, berarti 23 ya. Nah, dari 23 ini ada yang ingin memberikan pendapatnya? Kira-kira ada nggak sih informasi berkaitan dengan ladang dakwah? Apa ya gitu? Ayo, monggo silakan. Izin Kak saya. Iya, silakan. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi terkait dengan relevansi ya barangkali ya antara informasi dan ladang dakwah ya. Kalau dari saya pribadi memandangnya tentu kaitannya sangat erat ya. Karena ini berkaitan dengan bagaimana sebenarnya kita bisa merespons gitu ya, dan juga kepekaan kita terhadap hal-hal ataupun sesuatu yang mungkin bisa kita respons dengan dengan baik gitu ya, dan bisa kita arahkan gitu. Dan ini bisa menjadi karena kita juga bisa update dengan keadaan terkini, sehingga apapun yang mungkin berita ataupun hal-hal yang baru gitu ya istilahnya, itu bisa kita kemas dan juga bisa kita respons dengan ya kita kemas sebaik mungkin gitu ya, semaksimal mungkin, yang tujuannya itu kita juga untuk bagaimana tetap mengarahkan dia kepada hal-hal yang mungkin sesuai dengan ranah-ranah syariat gitu ya. Mungkin dari saya pribadi seperti itu. Kalau saya memang melihat bahwa ini relevansinya sangat erat, bahwa ini kepentingan kita juga gitu ya, ataupun kepekaan kita terhadap isu-isu yang ada di sekitar kita. Itu aja sih dari saya Kak, terima kasih. Ya,
Syukran Jaki. Insya ya, benar teman-teman. Nah, apa yang dibilang sama temannya tadi udah benar banget. Tapi di sini saya coba untuk kita mengambil kasus yang sedikit simple aja teman-teman. Informasi. Kiranya pasti coba teman-teman dalam satu hari berapa banyak informasi yang teman-teman dapat. Ya, entah itu informasi secara kita di masyarakat, informasi di sosial media, TikTok, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Ya, begitu banyak informasi yang kita dapatkan, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat akun Instagram @SLDK Gorontalo. Ya, di situ pengikutnya banyak sekali. Ya, dengan banyak sekali pengikut di situ, apa yang ingin teman-teman berikan ke mereka? Nggak mungkin kan kita hanya menerima mereka sebagai followers kita, habis itu ya udah kita diamin. Itu kan nggak mungkin gitu. Pastinya mereka akan melihat sebuah informasi-informasi yang ada di akun tersebut. Nah, itu salah satu tugas kita, salah satu tugas dari media. Ketika kita mendapatkan informasi, ya ingat, informasi itu banyak macamnya dan banyak jenisnya. Tapi semua informasi bisa kita olah dalam bentuk versi Islami, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman lagi melihat, ya, kalau banyak kasus itu bisa kita lihat di TikTok ya. Di TikTok itu banyak sekali video-video, bahkan konten-konten yang maaf yang mungkin di luar dari versi Islami kayak gitu ya. Nah, ketika hal itu kita biarkan, ya, kita hanya terdiam begitu saja, ya saya yakin ketika konten-konten Islamis seiring berjalannya waktu akan hilang, teman-teman. Akan sulit untuk FYP ibaratnya, akan sulit untuk dia viral. Nah, bahkan yang viral, yang FYP sekarang itu adalah konten-konten yang di luar versi Islami. Kita bisa lihat sekarang ini. Nah, ini salah satu tugas kita. Ini salah satu tugas dari bidang media, Komisi D. Ini yang sering bahkan kita menitik beratkan, ayo media lebih update lagi, ayo media lebih upgrade lagi gitu ya. Padahal sebenarnya ya kalau masalah untuk kita syiar ini tidak hanya berlaku untuk media hanya sebagai pembuat aja, tapi sebagai pelakunya itu kita semuanya. Jadi untuk komisi A, komisi B, komisi C itu juga ikut turut dalam mensyiarkan ya, karena kita satu kesatuan di sini. Karena yang pengen output yang ingin kita sampaikan di sini syiarnya kayak gitu. Nah, informasi itu bisa menjadi ladang dakwah kita, teman-teman. Ya, terutama kita ambil aja pengikut kita di followers Instagram. Kita posting aja beberapa postingan, entah itu dalam bentuk reels atau postingan feed, itu informasi apa aja situ yang berbasis versi Islami ya. Ketika mereka tertarik melihat postingan kita, nah itu udah satu langkah yang baik buat kita. Nah, di situ kita udah menjadi sebuah ladang dakwah, udah menjadi ladang pahala di situ. Nah, tapi yang dapat tidak hanya mereka yang memposting, bahkan semua pengikut FSLDK Gorontalo ikut juga menjadi. Karena di era sekarang ya banyak sekali konten-konten yang mungkin kita berpikirnya kok sekarang konten-konten versi Islami sulit sekali ya untuk FYP. Padahal dalam satu hari kita udah posting 3 postingan. Ya, bahkan dalam setiap pekan kita ada postingan. Bahkan kita juga udah posting dalam bentuk reels, video yang kata orang jangkauannya lebih luas dibandingkan dengan postingan feed. Gitu. Tapi kenapa sulit sekali buat kita FYP atau bahkan viral? Gitu. Ada kesalahan apa di konten kita ini? Nah, sebenarnya konten kita itu nggak ada masalahnya, tapi terkadang strategi kita aja yang ada salahnya, teman-teman. Ya, kalau teman-teman belajar terkait dasar-dasar media atau dasar-dasar postingan, di situ ada yang berbicara tentang ketika kita memposting sesuatu, pastikan dari segi waktunya. Ingat, dari pagi, siang, atau malam itu ada waktu khusus untuk kita memposting, teman-teman. Ya, makanya ketika pagi, ya kalau bisa postingan itu jangan memposting ketika waktu orang bekerja. Tapi coba posting setelah waktu orang santai atau mereka sebelum berangkat kerja. Artinya mereka menyempatkan diri terlebih dahulu untuk membuka handphonenya, gadgetnya, gitu. Kemudian malam hari, ya, kita berpendapat bahwa untuk upload YouTube itu, ya, upload YouTube itu lebih enaknya di malam hari, tengah malam. Kenapa? Karena di situ orang banyak menggunakan kuota gratis YouTube. Karena YouTube itu masih memakan kategori giga yang banyak, gitu ya. Nah, mereka orang-orang yang punya gratis YouTube banyak, mereka
YouTube, teman-teman. Gitu. Berarti ada strategi yang perlu kita perbaiki di situ. Bukan kita menyalahkan bahwa mungkin konten kita biasa aja kayak gitu ya. Kita nggak perlu menyalahkan karya yang kita buat, tapi strateginya, gimana caranya kita untuk memperbaiki strategi yang kita lakukan selama ini. Seperti itu. Oke, lanjut. Pastinya teman-teman pernah ya dengar kata-kata ya ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, ketika kita ingin berdakwah, pasti banyak-banyak tantangannya gitu. Bahkan ada yang pernah bilang ya dakwah aja gitu ya. Kalau kamu mau dakwah, kalau kamu mau melakukan itu ya silakan kamu lakukan itu gitu ya. Dan ini terkadang yang sering terjadi pada pribadi kita. Ya udah ketika kita menjadi pengurus, ya udah saya kerjain apa yang saya kerjain aja lah. Ngapain aku saya upgrade, ngapain aku bagus-bagus. Yang penting jadi aja lah desainnya, yang penting udah di-upload aja lah desainnya gitu. Yang penting udah terlaksana aja lah job desk nih gitu. Nah, padahal teman-teman, ya kita berbicara tentang hadis riwayat Bukhari, ini di mana ya ketika berilmu sebelum kamu berbicara, beramal atau beraktivitas. Nah, akhirnya kayak gini. Salah satu hal yang paling penting itu adalah ilmu. Ya, kita bisa aja melakukan banyak hal, kita bisa aja berbuat apa aja, ya. Tapi kalau misalnya tanpa dilandasi ilmu, apa yang terjadi? Nggak ada apa-apanya. Ya. Karena siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, insya Allah Allah akan mudahkan jalan baginya. Ya, teman-teman nggak usah pikir bahwa ya mungkin ya kalau kita berpikirnya capek atau bosan itu hal yang wajar manusiawi, teman-teman. Tapi ketika kita ingin memberikan informasi, ingin memberikan sebuah konten ke orang lain, kita harus paham dulu konsep yang kita buat. Jadi dengan misalnya, teman-teman bikin konten tentang mengingatkan sholat sunnah. Kita ambil sholat duha ya. Kita mengambil sholat duha. Nah, di situ teman-teman mengingatkan membuat konten seperti itu. Ya. Coba teman-teman ambil dua sisi ya. Kalau misalnya kita membuat konten ya misalnya di konten pertama kita hanya memberikan tulisan jangan lupa sholat duha. Ya. Kemudian di konten yang kedua kita memberikan tulisan jangan lupa sholat duha disertai dengan dalil atau hadis atau dari hasil yang kita dapat dari sholat duha. Gitu. Pastinya dua hal ini berbeda, teman-teman. Kalau orang awam memandangnya, mereka akan lebih paham ke konten yang kedua. Tapi kita sebagai kader, orang yang udah terbiasa ibaratnya, ya mereka dengan ucapan kata sholat duha aja udah mengerti, kayak gitu. Nah, itu dua hal yang perlu kita pahami dulu. Jadi teman-teman ketika ingin berdakwah ke ibaratnya di luar kader kita atau ke orang-orang awam, itu pastikan untuk setiap kontennya itu dibekali dengan pengingat hadis yang menjelaskannya, ya, kemudian Al-Quran yang menjelaskannya, kemudian manfaatnya itu apa. Jadi perlu dijelaskan seperti itu. Jangan hanya kita memunculkan kata-kata dasarnya aja di situ. Jadi kayak ayo ngaji, bikin aja pamflet ayo ngaji. Ya, kalau misalnya kita hiasin sedikit kayak gitu ya. Ayo ngaji berdasarkan Quran surah berapa ya. Dengan kita membaca satu huruf aja kita udah mendapat pahala kayak gitu. Ibaratnya kalau lebih lengkap dalilnya itu akan memberikan orang ternyata di sini ternyata begitu banyak ya manfaat yang kita lakukan ketika kita mengaji kayak gitu. Nah, oke. Lanjut. Sip. Ini buat sesama kita gitu ya. Mulailah dari angka 1, jangan langsung lompat ke 100. Kalau teman-teman untuk menjadi seorang content creator, teman-teman untuk menjadi apapun itu, ya teman-teman ingin bersiar, teman-teman ingin berdakwah, ya coba untuk step by step. Artinya apa? Kita mulai dari langkah yang paling kecil dulu. Jangan langsung lompat, teman-teman. Ingat, setiap ilmu itu ada step by step-nya. Ya, ingat, kita aja misalnya kalau masih bayi, kita aja harus berjalan. Untuk berjalan aja, kita harus belajar merangkak dulu, baru kita berjalan. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi, pastikan bisa untuk membuat perencanaan. Nah, misalnya, untuk perencanaan harian, kira-kira hari ini aku pengen siar apa ya, hari ini kita bikin konten apa ya, gitu.
Nah, kemudian kita pasti punya konsep tersendiri kan. Ketika kita udah tahu hari ini kita bikin konten apa, kemudian dalam versi bulanan kita susun jadwalnya. Misalnya dalam pekan pertama kita pengen membuat konten dengan tema seperti ini. Kemudian pekan kedua kita ingin buat konten dengan tema seperti ini. Baru kita eksekusi, baru kita bikin kontennya teman-teman. Nah itu bebas teman-teman mau bentuknya seperti apa, video, reels atau postingan bebas. Nah kemudian kalau teman-teman ingin versi tahunan, ya, jadi jangan bergerak dalam versi bulanan aja, ya. Jadi kalau misalnya udah versi tahunan, kita harus berpikir lebih luas lagi, kayak gitu. Artinya dalam tahunan, ya, kita nggak lagi berpikirnya dalam versi bulanan, teman-teman. Nah, di situ kita coba membuat satu program, ya, program ya bisa kita bikin program anak muda yang kuat, ya, tentang program kebaikan anak muda di situ. Nah, artinya apa? Di situ kita punya lebih upgrade, lebih tinggi lagi, gitu. Nah, ketika teman-teman ingin untuk seumur hidup nih, silakan teman-teman pikirkan jangka panjangnya, membuat misi dan visi dan tujuan itu lebih baik lagi. Jadi kita tidak hanya berdiri di situ aja, gitu. Ada upgradean, ada updatean yang harus kita lakukan seperti itu. Oke, nah perencanaan atau gambaran dakwah. Yang pertama kita harus tahu dulu objek atau sasaran kita. Nah, ketika kita mensiarkan sesuatu, pastinya teman-teman tahu kan, kira-kira konten ini untuk siapa, sasaran kita siapa ya, siar kita kemana ya. Ada beberapa kategori. Kalau misalnya kita ambil kategori secara umum, ya. Nah, kalau teman-teman fokusnya di perkuliahan, dunia perkuliahan, pasti objek atau sasaran teman-teman adalah mahasiswa Muslim. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman objeknya sosial misalnya, pengennya ke sosial, eksperimen sosial nih. Oke, berarti teman-teman fokusnya ke masyarakat sekitar. Teman-teman harus tahu dulu objek dan sasarannya itu siapa. Itu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu objek dan sasaran dakwah kita siapa, dan siapa yang ingin kita syiari orang ini, baru kita bisa bikin konsep syiar kita, teman-teman. Baru bisa kita bikin konsep konten kita, teman-teman. Itu. Karena beda ya. Kalau misalnya kita berdakwah di lingkungan masyarakat, ingin kita berdakwah di kampus itu kan nggak mungkin, ibaratnya ya, nggak mungkin dengan ilmu dunia perkuliahan itu beda, gitu. Juga teman-teman atau objek atau sasarannya anak-anak itu beda lagi ya. Karena kalau anak-anak ya kita ambil konten tentang bernuansa, dia lebih ke animasi. Tapi kalau orang dewasa itu nuansanya dia lebih jelas kayak gitu. Nggak mungkin lagi kita perlu animasi kayak gitu kan. Oke, yang kedua yaitu media. Nah, ini media sebenarnya sebentar ya. Maaf, ada tragedi. Oke, yang kedua yaitu media. Nah, media adalah platform yang kita gunain, teman-teman. Nah, jadi teman-teman ini berbicara tentang skill. Skill teman-teman. Misalnya, ngomong Kak, saya punya public speaking. Ini di situ teman-teman punya kesempatan untuk bikin video. Silakan teman-teman gunakan platform di YouTube. Gitu. Nah, atau teman-teman, Kak, saya orangnya nggak hobi muncul di depan, saya hobinya di belakang aja Kak. Ya, tapi saya bisa desain Kak. Ya udah, silakan teman-teman gunakan platform Photoshop, CorelDRAW atau Illustrator di situ. Jadi tidak ada alasan buat kita bahwa Kak, saya malu ini, saya malu itu, nggak ada alasan buat kita itu teman-teman. Ingat, dakwah itu nggak punya alasan. Nah, kita bisa melakukan apa aja teman-teman, selagi itu di jalan kebaikan. Gitu. Ya, ketika kita udah terjun, ketika kita udah bikin sebuah konten, ketika kita udah men-syiari orang di luar sana, yang paling penting jaga konsistennya. Ini sulit sekali. Jadi ketika kita udah semangat nih di pekan pertama, semangat sekali kontennya, semangat sekali untuk melakukan hal-hal ini gitu. Tapi di pekan kedua ada aja gangguannya, ada aja hal-hal buat kita malas. Nah, itu sulitnya untuk kita jaga konsisten.
Jadi kayak tadi, jadi belum bisa untuk melompat ke 100, lompat dulu dari angka 1. Nah, jadi kalau teman-teman bikin konten dalam seminggu, jangan langsung ke 7 konten dalam 1 pekan. Itu terlalu sulit untuk kita sebagai orang yang baru. Tapi coba dulu 1 pekan 1 postingan. Nah, kemudian di pekan kedua, kita upgrade lagi jadi 2 postingan. Yang penting setiap pekan itu ada, teman-teman. Kayak gitu. Oke, yang terakhir jangan lupa evaluasi. Ya, karena kita tahu ya, apa yang kita lakukan, ya kalau kita berpikirnya secara pribadi, kita selalu merasa bahwa apa yang kita lakukan itu baik, nggak ada kurangnya. Ya, padahal di luar sana banyak sekali orang-orang yang komentar, oh ini, kurang itu, gitu. Nah, itu pokoknya kita untuk evaluasi diri teman-teman. Kira-kira konten ini apa ya kurangnya, biar nanti selanjutnya kita bisa memperbaiki, kita bisa menambahkan terkait dengan kekurangan itu. Oke, lanjut. Nah, ketika kita udah merasa nyaman, ketika kita udah merasa santai, ya pasti ada aja godaannya, teman-teman. Pasti ada aja nafsu yang sulit untuk kita jaga, untuk kita kendalikan. Gitu. Yang paling pertama itu adalah rasa malas. Nah, ini pasti ya. Kalau untuk kader ya, ketika kita udah semangat di kepengurusan, ya, ketika kita udah semangat untuk bertemu dengan teman-teman di FSLD Gorontalo, tapi nggak tahu kenapa setelah kita menjalani untuk pekan kedua atau bulan kedua, pasti ada rasa malas, rasa pengen capek untuk ikut kegiatan, rasa capek untuk kayak melakukan sesuatu hal yang positif ya. Ini pasti ada, ini yang perlu kita jaga dan perlu kita hindari, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, suka deadline. Nah, saya sering mendapat pertanyaan, Kak, ya, kalau kita bikin konten atau kita desain, ya, ide itu datangnya pas H-1 katanya. Padahal job desk-nya dikasih H-7. Gitu. Nah, sebenarnya ya ide itu setiap hari itu ada, teman-teman. Kalau teman-teman punya deadline H-7, mau dia H-1 bulan dikasih job desk-nya, sebenarnya ide itu setiap hari itu ada. Tapi itu kebiasaan kita. Gitu. Nah, terkadang ya kalau kita berpikirnya H-1 itu adalah ide, itu sebenarnya bukan ide. Tapi itu adalah sesuatu hal desakan. Artinya mau nggak mau pekerjaan kita itu harus selesai. Ada atau enggaknya ide, pasti akan muncul berbagai kata-kata, yang penting kerjaan kita selesai. Gitu. Jadi sebenarnya untuk ide desain, itu setiap hari itu ada ide, cuman kitanya aja yang terbiasa dengan deadline. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya job desk H-7 misalnya dikasih kerjaan, tapi H-7, H-6, H-5, ini nggak ada sesuatu yang bisa menginspirasi, Kak. Coba teman-teman dilihat lagi dengan kebiasaannya, kira-kira teman-teman enaknya itu bekerja itu di pagi, siang, atau malam. Karena biasanya kalau anak desain itu lebih enaknya dia bekerjanya di malam hari dengan suasana yang tenang, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman biasanya di waktu itu, silakan teman-teman cari idenya di waktu itu. Jangan teman-teman cari idenya di siang hari. Jelas kalau teman-teman banding terbalik dengan kebiasaan teman-teman, kayak gitu. Oke, yang ketiga yaitu adanya rasa takut atau gagal. Nah, sebenarnya ini ya hanya perasaan kita aja gitu ya. Sebelum mencoba aja kita takut. Kita takut gagal, kita takut ini, takut sebagainya, nanti dibilang dibilang apa ya, kalau bahasa kasar itu kayak sok-sokan gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal kebaikan, ketika kita ingin mensiarkan hal kebaikan, padahal itu baik loh. Muatannya baik, konsepnya baik, kontennya baik gitu. Tapi ada aja perasaan kita takut untuk melakukan itu. Takut bukan karena takut nanti orangnya berpikir aneh-aneh terhadap kita. Nah, itu yang perlu kita hilangkan dulu, teman-teman. Jadi kita begitu banyak hal-hal negatif yang mungkin datang gitu ya. Tapi ketika kita berpikirnya positif, ya, insya Allah hal-hal negatif tadi itu bakalan hilang dengan tersendirinya, teman-teman. Oke. Nah, ketika teman-teman menghadapi 4 hal ini, ya, rasa malas, penundaan waktu, gagal, atau takut sebagainya, cobalah untuk fokus dan berpikir positif. Ya, ini yang perlu kita tetapkan, teman-teman. Coba kita untuk fokus dan berpikir positif. Tujuan kita sebenarnya apa sih? Kita ingat tujuan awal kita apa? Itu. Kalau kita ingin menjadi muslim yang ideal, itu gimana? Menjadi muslim yang baik.
Ya, itu tujuan kita di awal. Silakan teman-teman untuk fokus dan selalu berpikir positif. Ingat, ya pertolongan kita hanyalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada lagi. Kita enggak bisa si A, si B, si C, enggak bisa teman-teman. Naik ibaratnya lagi senang atau lagi bahagia. Kita lupa gitu. Kita ingatnya hanya dengan sesama manusia aja. Gitu. Padahal hanya satu yang bisa kita minta pertolongan, yaitu sama yang di atas. Gitu. Kita nggak bisa minta pertolongan sama si A, si B, dan si C. Mungkin itu hanya perantara yang Allah kasihkan ke mereka untuk kita. Gitu. Nah, kemudian kedua, menetapkan awal dan akhir dari suatu kegiatan. Jadi tetap fokus tujuan awal teman-teman itu apa. Nah, kemudian output yang ingin teman-teman capai itu apa? Silakan fokus ke hal itu aja dulu. Ya, jangan memikirkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Tuh. Oke. Ini yang penting juga, tidak menanti insentif dan pujian dari orang lain, gitu ya. Jadi ketika kita bergabung di lembaga-lembaga dakwah atau di FSLDK, kita nggak perlu. Jadi jangan berpikir untuk nanti ada insentif nih setiap bulannya nih, nanti bakalan ada uang bensin, uang kegiatan, kita nggak usah mikirin itu teman-teman. Ya, insya Allah niat kita karena lillahi ta'ala itu. Kemudian ketika teman-teman nantinya ada berbagai problem, ya dikuasai berbagai banyak masalah, ingat ya jangan terlalu fokus ke masalahnya, tapi coba untuk cari solusinya, gitu. Kemudian tetap optimis dengan kebaikan. Ya pada intinya tetap fokus dan berpikir positif apapun yang terjadi. Oke. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya diskusikan sama teman-teman. Ya, jika ingin ada yang ditanyakan, mau diskusi lebih lanjut, silahkan tafadhol. Oke, syukron jazakumullah. Saya kembalikan ke moderator. Jazakallah khair kepada Kak Adra untuk materi yang sangat bagus, sangat luar biasa ini. Selanjutnya, jika ada teman-teman ada pertanyaan bisa mengenai materi ini, bisa disampaikan langsung atau melalui chat di chatroom. Oke, ada teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan. Ada yang ingin bertanya? Siapa tahu ada yang masih bingung atau kurang mengerti atau apapun tentang media dan syiar dan media, bisa ditanyakan langsung. Kebetulan dengan pemateri langsung ketuanya Kak Adra Komde Nasional. Jadi teman-teman tidak usah malu kalau mau bertanya. Silahkan melalui room chat juga bisa. Oke, ayo teman-teman yang mau diskusi, mau tanya-tanya bisa. Yuk, bisa yuk. Sebenarnya lebih enak diskusi ya teman-teman daripada materi itu ya. Sebenarnya kalau saya pribadi itu lebih enaknya diskusi gitu. Kita lebih apa ya ibaratnya apa sesuatu hal yang ingin kita tanyakan tuh lebih
kena gitu, lebih dapat gitu. Karena terkadang materi itu agak membosanin gitu. Ini anak komdis semua apa? Anak media semua kah di sini? Atau Ya. dari Ada juga teman-teman pengurus yang bukan media sih, yang teman-teman LDK, tapi mau belajar. Oh iya, sama LDK juga ya. Iya, teman-teman LDK juga ikut. Mungkin ini dari Fandi mau bertanya? Ada? Enggak. Oke, di sini kayaknya ada. Iya, sudah ada pertanyaan, Kak. Saya izin, sudah ada 2 pertanyaan. Saya izin baca ya, Kak. Ya. Pertama dari Alan. Izin bertanya, Kak, apakah aplikasi yang paling efisien yang digunakan, Kak, buat pamflet dan sejenisnya itu apa, Kak? Ini langsung jawab kah? Boleh juga, Kak. Oke, siap. Alan, kalau saya nanya sama Alan ya, kira-kira kalau Alan bikin pamflet biasanya pakai aplikasi apa? Boleh untuk on mic aja kalau mau gitu. Izin menjawab, Kak. Iya. Kalau dari saya itu biasanya buat pamflet dari Canva, Kak. Oh, pakai Canva. Iya. Oke. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang aplikasi atau platform itu banyak ya. Ada yang berbasis untuk di laptop, ada yang berbasis untuk di HP. Nah, sebenarnya untuk masalah efektif, efisien atau tidaknya, Kak, itu balik lagi sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, setiap aplikasi itu beda-beda. Nah, kalau misalnya Photoshop, Photoshop itu lebih berbasis ke bitmap. Ya, kalau misalnya teman-teman ingin bikin poster atau bikin pamflet kegiatan, kita bisa menggunakan Photoshop. Nah, kemudian seperti CorelDRAW atau Illustrator, itu dia lebih berbasisnya Illustrator. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin bikin sebuah animasi atau pengen bikin sebuah art atau Illustrator atau Pektoh, nah itu teman-teman bisa gunakan aplikasi Illustrator atau aplikasi CorelDRAW tadi, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk di HP, Canva itu udah sangat keren banget ya kalau menurut saya aplikasinya. Karena apa? Di situ banyak sekali template-template yang digunakan. Kalau misalnya kita orang baru yang ngedesain, ibaratnya kita belum mengenal tool-tool dasar atau kita belum mengenal dasar-dasar dalam konsep desain itu seperti apa, kita bisa menggunakan bantuan aplikasi Canva. Kita bisa menggunakan bantuan template di situ, karena template kita hanya mengubah font atau kita hanya mengubah gambarnya aja, begitu. Nah, di situ selain FitsUp, atau juga Medibank, kalau teman-teman ingin bikin sebuah menggunakan bantuan FitUp atau Medibank. Nah, kemudian untuk masalah efektif atau efisiennya, itu sebenarnya semua aplikasi itu bisa teman-teman. Itu. Jadi sesuaikan dulu dengan kepribadian kita fokusnya di mana. Kak, saya fokusnya di Canva, nggak masalah. Silahkan di Alan untuk dalami dulu aplikasi Canva itu. Gitu. Karena ingat, aplikasi Canva itu banyak sekali tools-tool yang perlu kita pelajari ya. Nggak hanya kita menggunakan template, lalu kita ganti font, kita ganti gambar, nggak hanya itu. Tapi banyak sekali tool-tool dasar yang perlu kita pelajari, entah itu dalam penggunaan pembuatan videonya atau pamflet dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau misalnya si Alan tadi udah oke, misalnya udah mantap nih di Canva, kayak udah di luar kepala ibaratnya, kalau pengen mencoba aplikasi baru, silahkan coba untuk aplikasi baru. Gitu. Jadi disesuaikan aja dengan kepribadiannya. Kemudian kalau untuk kebutuhan pamflet, itu kan kita ada pamflet yang berbasis bitmap, atau dia dalam bentuk animasi atau ilustrator. Nah, itu beda-beda aplikasi ya. Kalau teman-teman mau bikin pamfletnya berbasis bitmap, itu seperti poster, karya ilmiah, atau kayak pamflet-pamflet kegiatan, kajian di kegiatan itu, nah itu bisa menggunakan Photoshop. Itu. Tapi kalau posternya atau pamfletnya ini berbasis vektor, art, atau ilustrator, nah itu kita bisa menggunakan aplikasi yang berbasis vektor juga, seperti CorelDRAW atau Illustrator. Itu yang di laptop. Kalau di HP itu kita bisa menggunakan Medibank atau FitsUp. Itu. Jadi kalau Canva itu udah oke banget kalau menurut saya. Ya. Jadi kalau untuk premium juga murah banget. Berlangganan itu 1 tahun itu hanya 10.000. Kalau di Shopee, ya teman-teman bisa beli di Shopee, itu khusus untuk pendidikan, itu 1 tahun hanya 10.000 kalau Canva. Tapi kalau untuk yang basis atau versi lainnya itu agak mahal, itu dia sampai 2 juta dalam 1 tahunnya. Gitu. Tapi kalau kita untuk dasar-dasarnya aja, hanya untuk keperluan organisasi atau keperluan pribadi, bukan untuk dunia kerja, ya
Ya kita coba yang gratis aja dulu kayak gitu. Kecuali kalau si Alannya nanti pengen fokus pamflet untuk perusahaan atau pamflet dunia kerja, bahwa kita gunakan aplikasi yang emang menunjang atau yang lebih tinggi seperti itu. Itu Alan. Oke. Dari Alwi bagaimana? Masih bingung atau sudah pas jawabannya? Oke, semoga sudah jawaban dari Kak Ada sudah mewakili pertanyaannya Alwi ya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Dari Kak Karmila. Pertanyaannya, Kak mohon izin bertanya yang di poin rasa takut. Bagaimana tipsnya Kak biar rasa takutnya itu bisa diminimalisir, karena sebelum membuat konten pasti sudah ada pikiran-pikiran ke depannya, kayak overthinking kayaknya ya. Baik dari merasa desainnya kurang bagus, materi di dalamnya ada yang keliru, atau nanti pas diupload gimana ya, kayak sebenarnya kayak overthinking sebelum memulai lah Kak. Begitu. Jadi ada rasa takut. Oke, baik. Ini Kamila LDK atau FSLDK? LDK, Kak. LDK, siap. Ini yang sering terjadi pada anak LDK. Serius. Karena LDK itu ibaratnya ini ya, kita masih bilang kategori mahasiswa baru lah kalau semester 4 atau semester 5 gitu. Karena kalau biasanya FSLDK itu kan udah semester akhir atau bahkan udah yang lulus gitu ya, udah terbiasa dengan hal-hal komentar dari netizen gitu ibaratnya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita berpikir rasa takut itu pasti ada, ya karena kita manusiawi ya. Setiap melakukan sesuatu itu kita pasti ada yang namanya rasa takut. Tapi seperti ini, kita ketika ingin bikin sebuah konten, itu kan kita tahu kita ingin bikin konten apa dan konsepnya pasti kita sudah ada, gitu. Jadi hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah pahami dulu konsepnya. Gitu. Misalnya teman-teman ingin mengangkat isu yang lagi viral sekarang, apa ya? Kalau yang kemarin isu yang lagi viral itu tentang Qori'ah yang disawer, ya itu kan viral. Nah, kita pengen mengangkat itu Kak, pengen bikin konten itu, tapi takut nanti kalau misalnya senior-senior bilang, kok LDK jadinya kayak gini, nanti ada yang bilang gini-gini nih, ya. Kalau teman-teman lihat di akun FSLDK Indonesia itu juga ada komentar ya, pas kemarin saya juga upload tentang konten itu komentar negatif, tapi sebenarnya ya yang perlu kita garis bawahi adalah kita pahami dulu konsep konten yang kita buat. Kalau misalnya kita udah paham dari konsep itu, ya insya Allah ketika orang lain bertanya, ketika orang lain mengkomentari konten yang kita buat, ya kita udah paham loh. Karena yang pertama kita angkat isu itu karena kita tahu bahwa isu yang lagi viral itu adalah nggak baik, sangat-sangat nggak baik. Kalau misalnya kita hanya diam aja, nggak ada kayak membahas konten tersebut, siapa lagi kalau bukan anak LDK yang membahasnya? Ya gitu, nggak mungkin anak himpunan, anak BEM yang membahas tentang isu itu sangat nggak mungkin, kayak gitu kan, hanya anak LDK yang membahas hal itu, kayak gitu. Nah, ketika ada orang lain berkomentar negatif, biarin aja, ya, karena kita udah paham konsep yang kita buat, kita udah tahu tujuan yang kita buat, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin konten, tapi nggak tahu tujuannya, nggak paham konsepnya, ketika ditanya di komentarnya teman-teman bingung sendiri, aduh gimana ya? Nah di situ muncul rasa takut, rasa grogi, aduh ini di komen gini-gini nih, hapus aja lah, arsipin aja lah, gitu. Jadi sebelum bikin konten pahami dulu konsepnya. Kalau emang konsep yang kita buat udah benar, tujuannya baik, silakan. Ngapain kita perlu ada rasa takut? Begitu. Nah itu yang pertama. Kemudian terkait dengan hasil karya kita. Ya, bagus atau enggaknya, kalau saya pribadi, desain itu nggak bisa dinilai sama orang lain. Ya, nggak bisa dinilai sama orang lain. Setiap orang lain itu punya feel-nya tersendiri. Dia punya, ibaratnya itu punya penilaian tersendiri. Ya, ketika saya bikin desain yang menurut saya ini bagus banget ya, belum tentu menurut Kamila itu bagus gitu.
Dan ketika Kamila bikin desain yang udah bagus banget menurut Kamila, belum tentu menurut saya bagus, karena selera kita beda. Saya lebih suka warna yang hijau, tapi Kamila lebih suka warna yang kuning. Itu kan ibaratnya bertolak belakang, kayak gitu. Nah, ada satu prinsip ketika teman-teman ingin membuat desain adalah balik lagi ke konsep atau dasar desain. Nah, yang penting dasar-dasarnya teman-teman sesuai. Nah, Kak, dasar-dasarnya emangnya seperti apa? Misalnya penggunaan font, penggunaan warna, penggunaan background, itu ada ya teman-teman kalau belajar konsep desain dasar. Kayak misalnya kita harus menggunakan font itu nggak usah lebih juga sama, sesuai dengan konsep background-nya, gitu. Kata rapi gitu. Nah, yang penting itu aja teman-teman udah sesuai, ya saya rasa desain teman-teman itu udah keren kayak gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa desain kita ini jelek kak atau gimana ya, karena sebenarnya setiap orang itu beda-beda. Tapi kalau misalnya kita tahap awal, iya sih. Ya kalau saya dulu pribadi tahap awal belajar desain itu banyak sekali komentarnya teman-teman gitu. Nah, apalagi kita baru terjun di dunia LDK tiba-tiba masuk ke bidang media yang padahal kita sama sekali nggak punya skill dalam mendesain gitu ya, tiba-tiba disuruh desain ya kita bikin aja gitu, bikin aja sesuai konsep yang dikasih sama kakak-kakaknya gitu. Kalau misalnya kakak-kakaknya bilang itu jelek atau gimana ya udah kita revisi aja gitu. Tapi dari situ kita tahu, oh ternyata kekurangannya ini ya, ternyata untuk paduan warnanya yang cocoknya ini seperti ini. Karena kan kayak misalnya ya, kalau paduan warna merah itu cocoknya ke warna oranye, tapi kita menggunakan warna merah paduan ke warna ungu, itu kan jelas-jelas salah kayak gitu. Nah, kita juga perlu belajar konsep desain seperti itu, teman-teman. Lagi, kemudian materi yang di dalamnya ada yang keliru pasti upload-nya. Itu sama kayak tadi ya. Jadi sebelum mengupload itu pastikan teman-teman pahami dulu konsepnya. Kalau teman-teman udah tahu tujuannya, udah paham dari konsepnya, desain tersebut, outputnya, nggak perlu ada. Walaupun banyak sekali komentar yang mungkin nanti teman-teman, lah kok LDK-nya jadi kayak gini postingannya, nggak perlu takut, selagi teman-teman paham dari konsep itu, dan teman-teman yakin bahwa isu yang teman-teman jadikan konten itu adalah untuk, ibaratnya kita pengen memberikan suatu edukasi, kayak gitu, nggak perlu takut, kayak gitu. Kalau teman-teman takut nanti digituin, karena banyak sekali ya, kayak akun-akun palsu, mereka yang menyerang LDK kita. Kalau di FS LDK itu banyak sekali teman-teman, mereka komentar yang jelek-jelek, padahal itu bukan akun pribadinya, hanya akun palsu aja. Mereka ingin menjatuhkan LDK kita, kayak gitu. Nah, itu sih kalau dari pengalaman saya pribadi, Kamila. Semoga bisa dipahami. Oke, terima kasih Kak Adra. Kepada Kak Karmila, bagaimana? Iya Kak, sudah cukup. Terima kasih Kak. Iya. Sama-sama. Oke, mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya dari Fandi. Beliau bertanya tentang aplikasi Canva, Kak. Mohon maaf, Kak. Ana izin bertanya, kenapa aplikasi Canva itu jika di-download, gambarnya itu akan pecah, terutama pada bagian logonya? Kayaknya ini pertanyaan sudah masuk ke aplikasi-aplikasi ya, Kak. Saya coba buka aplikasi Canva bentar, biar lebih Oke. Mungkin dari teman-teman lain, kami juga buka sesi diskusi. Kalau ada teman-teman lain yang menggunakan Canva, bisa sharing juga dengan teman-teman yang di sini. Kayaknya ada di sini teman-teman yang menggunakan Canva. Coba di-download. Oke, ini ya. Jadi kita sambil buka aplikasi Canva biar enak. Nah, kalau misalnya teman-teman menjumpai kayak, misalnya kita udah bikin desain nih di Canva, atau kita udah bikin logo di Canva, tapi pas kita simpan ya atau kita download, entah itu dalam bentuk format bebas sih, mau PNG atau PDF dan sebagainya, tapi ngeblok. Nah, teman-teman lihat dulu di bagian di sini. Oke. Nah, di sini ya, di ukuran di sini ya, oke. Saya coba gedein, nggak bisa ya. Oke. Nah, di ukuran khusus di sini ya, ingat,
di sini kan ada format pixel, inci, mm, dan sentimeter. Tuh. Nah, jangan teman-teman bikin pixel, tapi dengan ukuran lebarnya 100, tingginya 100. Kak, itu kan 100 kan gede. Nah, pahami teman-teman, pixel sama sentimeter itu bedanya 1000. Nah, kalau kita ingin bikin ukuran sentimeter 1 kali 1, ya, pixelnya berarti kita harus bikin 1000 kali 1000. Seperti itu. Kalau untuk desain yang enggak ngeblur, itu dia minimal 1 MB atau 1 cm dikali 1 cm. Itu. Jadi, kalau misalnya teman berpikirnya bahwa pengen bikin sebuah pamflet atau logo atau sebagainya, tapi ukuran teman-teman itu KB, ya, saya rasa ketika kita nge-save, itu dia bakalan ngeblur. Itu resolusinya kecil sekali. Jadi minimal 1 MB. Kalau mau 1 MB, silakan bikin 10 kali 10, tapi dalam format sentimeter. Jadi dulu juga pernah kejadian pas saya juga ada ngisi, ya, dia udah bikin keren banget desainan, tapi dia di awal ini dia gunakan pixel. Ya, saya bilang 10 kali 10 cm, tapi dia nggak ngubah format. Dia menggunakan 10 kali 10 pixel. Jadi pas dia save itu ngeblur banget. Itu karena ukurannya KB di situ. Nah, jadi harus dipahami dulu antara sentimeter dan pixel di sini. Saya biasanya itu lebih enak itu menggunakan sentimeter dibandingkan pixel. Nah, jadi kalau teman-teman ingin bikin 1 cm kali 1 cm, ya kalau untuk pixel gunakan 1000 kali 1000 gitu. Insya Allah untuk ukuran dari desainnya itu dia udah resolusinya udah besar lah. Kalau 1000 kali 1000. Jangan gunakan 10 kali 10 atau 100 kali 100 dalam format pixel, itu dia bakalan ngeblur, teman-teman. Begitu. Nah, ini untuk dasarnya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih ngeblur lagi, Kak, padahal udah 1000 kali 1000 tapi ngeblur lagi, Kak. Nah, itu bisa jadi gambar atau background yang teman-teman gunakan dari Google itu resolusinya lebih besar dibandingkan format teman-teman di sini. Gitu. Jadi kalau bisa untuk penggunaan gambar atau Google itu gunakan yang PNG, dia tanpa background. Jadi ketika kita masukkan ke template, kayak gitu ya, ke template kita desain, nah itu dia nggak terlalu gede hasilnya. Sebenarnya Canva tuh enak ya teman-teman. Kalau misalnya kita capek untuk bikin atau gimana, kita cukup pakai ininya aja, apa, template-nya doang gitu, tinggal kita ubah aja kayak gitu kan. Oke, nah jadi ini ya, biasanya kesalahan dalam men-save ngeblur atau buram ini di bagian formatnya gitu. Jadi nanti coba dulu untuk formatnya, kalau menggunakan pixel coba diganti resolusinya 1000 kali 1000, ya jangan gunakan di bawah itu. Kecuali kalau teman-teman menggunakan sentimeter, ini gunakan 10 kali 10 aja dia udah gede gitu. Itu sih kalau pengalaman saya di Canva. Oke, dari Kak Siapa tadi ya? Pandi, masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas tentang kenapa gambar atau logo yang dibuat sering pecah? Jadi diatur dulu ya Kak, di resolusinya, di ukuran Iya, khusus sebelum di desain. resolusinya dulu. Habis itu kalau bisa format penyimpanannya PNG atau PDF. Karena kalau JPG di HP itu dia resolusinya rendah. Kecuali kalau kita gunakan di laptop Photoshop, dia baku gede resolusinya. Oke, mungkin sudah jelas ya dari Pandi. Ada kayaknya masih ada yang mau bertanya ini, ada angkat tangan dari Rahman. Silakan kalau jika ada pertanyaan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan syukron ke atas kesempatannya. Perkenalkan terlebih dahulu ya, saya Rahman dan basicnya bukan di media atau kominfo seperti itu, karena dari mungkin sejak awal masuk bergabung dengan LDF atau LDK itu lebih banyak diamanahkan ke kaderisasi seperti itu. Sehingga mungkin ini adalah pertanyaan yang mohon maaf kalau misalnya terlalu dasar seperti itu. Karena juga saya masih perlu pengetahuan tentang hal ini. Yang pertama, dari
mungkin beberapa bulan kemarin saya sudah mulai belajar untuk desain karena saya lihat keren begitu orang-orang yang pintar desain. Dan ternyata pada saat seiring berjalannya waktu untuk pelaksanaan program kerja di Departemen Kaderisasi pun butuh ada begitu yang perlu didesain, contohnya pamflet kajian seperti itu kan. Dan saya mencoba untuk mendesain pamflet kajian, tapi juga berdasarkan persetujuan dari tim Kominfo dari LDK itu sendiri, sehingga sudah ada beberapa pamflet yang saya buat. Tapi ternyata pada saat membuat itu kan tidak langsung selesai dibuat, kemudian saya share begitu kan, mau minta tanggapan dulu karena juga banyak kekurangan, apalagi baru pemula begitu saat mendesain. Ternyata pada saat minta saran, masukan, apalagi dari Kominfo senior, wah banyak sekali yang harus dirubah begitu. Dan tidak menutup kemungkinan hampir keseluruhannya itu dirubah seperti itu. Sehingga saya terkadang berpikir ini bukan hanya satu kali saja sih. Saya terkadang berpikir kalau misalnya begini, ini bukan karyanya saya begitu kan. Ini sudah menjadi karyanya dia karena seluruh masukan si kakak Kominfo ini saya coba buat begitu. Padahal desain awalnya saya seperti ini dan hasilnya ternyata setelah menerima masukan, saran dan masukan itu jadi seperti ini. Beda sekali begitu. Beda sekali hasilnya. Sehingga saya terkadang berpikir apa tidak seharusnya minta saran, karena menurut saya ini sudah keren begitu kan. Jadi menurut Kak pemateri, kira-kira kita harus bersikap seperti apa sih, dan apa memang seharusnya kita mengikuti seluruh saran yang diberikan, karena kan ya tadi saya sudah bilang bahwa saya mendesain atas pemikirannya si kakak Kominfo ini, bukan berdasarkan dari ide atau mungkin konsepnya saya sendiri. Mungkin itu, mohon maaf, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Kak Azra. Lalu rumit ya problemnya ya. Nah, gini coba Rahman ya. Kalau dalam lembaga untuk desain itu kan kita punya konsep atau punya pitch sendiri. Ini yang perlu ditanyain terlebih dahulu ke Kominfo-nya. Kira-kira ada pitch khusus nggak Kak? Ada aturan warna khusus atau enggak? Kalau misalnya ada, baru kita ikuti peraturan itu. Gitu. Tapi kalau misalnya diserahkan full sama kita, bebas, mereka cuma ngasih kayak muatannya ini ya, nanti konsepnya gini-gini. Nah, kemudian kita bikin udah sesuai dengan arahan atau dari merekanya, gitu ya. Udah oke, tapi ternyata ketika kita untuk minta pendapat lagi, ternyata berbalik arah ibaratnya. Apa yang tadi udah konsep pertama dikasih, tiba-tiba berubah total menjadi konsep yang baru gitu. Nah, kalau saya pribadi ya teman-teman, pertama setiap orang itu punya karakteristik. Kalau kita untuk jadi desain grafis, desainer, ya, atau teman-teman pemula aja di situ nggak masalah sebenarnya. Kita punya karakteristik tersendiri. Dan di mana itu udah kebiasaan kita. Ya, kalau misalnya teman-teman mendesainnya terbiasa menggunakan tools ini atau menggunakan rectangle atau menggunakan background ini, itu udah sebuah kebiasaan kita, kayak gitu. Nah, jadi ketika orang meminta desain ke kita bikin sesuai dengan karakteristik kita. Jangan teman-teman ubah aja, ya. Jangan. Jadi kalau misalnya dia emang lembaga itu udah memberikan PSD atau ya baru kita ikuti aturannya tersebut. Tapi kalau misalnya mereka hanya ngasih konsep aja, kemudian buat sesuai kita, selera kita, ya kita buat sesuai dengan karakteristik kita. Kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, ketika nanti ada tanggapan atau ada respon negatif dari mereka, loh, kok gini deh, ubah ya, gini, nanti jadi gini. Padahal konsepnya itu udah sama sesuai yang kakak kasih loh. Gitu. Kita ibaratnya di sini kita nggak berpihak kayak saya nggak ngelawan Kak gitu ya. Tapi ini sesuai konsep yang kakak kasih. Nah, desain saya juga punya karakteristik tersendiri. Saya nggak bisa mengikuti karakteristik kakak.
Karena setiap desain itu kita punya karakteristiknya masing-masing. Jadi kalau Rahman pengen memperkenalkan karakteristik Rahman, silakan buat sesuai gaya Rahman. Ya, tapi tapi untuk konsepnya harus disesuaikan dari mereka gitu. Karena karakteristik itu kan nggak berubah ya. Mereka mau ngasih kita konsep kayak gimana pun, mau model gimana pun, pasti ada melekat karakteristik kita kayak gitu. Jadi misalnya nih, Rahman ini setiap desain suka menggunakan tools atau rectangle lingkaran atau persegi panjang atau gaya-gaya seperti itu. Nah, pasti di setiap desain itu Rahman menggunakan itu. Cuman konsepnya aja yang berbeda, entah itu konsep pewarnaannya, nah itu sesuai request mereka kayak gitu. Tapi kalau misalnya semua diubah, dirombak di luar konsep awal yang dikasih, ya saya rasa itu kayak udah ini ya, ibaratnya itu udah di luar kayak kesepakatan lah ibaratnya. Nah, kalau misalnya di dunia kerja, oke, itu kita bertemunya dengan klien gitu. Tapi kalau misalnya di sebuah lembaga itu kita beda konsep teman-teman, begitu. Nah, kalau misalnya emang lembaga itu udah punya tadi aturan pitch tersendiri, itu kan artinya nggak bisa kita ubah setiap bulannya. Pitch yang kita pakai itu pastinya sama. Gitu. Tapi kalau hanya memberikan sebuah konsep doang, silakan kita buat sesuai dengan gaya kita aja, dengan karakteristik kita aja. Gitu. Jadi jangan untuk memaksakan sesuai kehendak orang. Yang penting tadi isi muatannya itu udah sama sesuai dari arahan mereka. Gitu. Jadi kalau mereka untuk memaksa harus bikin gaya seperti mereka, ya gimana ya, agak beda gitu ya. Sebenarnya sikap kita nggak menolak atau kita nggak melawan, tapi kita coba untuk memberi penjelasan aja ke mereka bahwa gaya desain saya emang seperti ini Kak, karakteristik desain saya seperti ini Kak, gitu. Nah, tapi ini konsep awal, ibaratnya ini sih udah samain untuk kata-katanya, atau kakak mau request warna ini udah Kak, tapi emang gaya saya mendesain ini seperti ini, kayak gitu. Karena sulit untuk menyamakan sesuai dengan selera orang lain, itu sulit teman-teman. Kita punya selera masing-masing. Pertahankan karakteristik yang kita punya. Itu aja sih kalau saya pribadi. Karena orang mengenal kita itu dari karakteristiknya. Ya. Jadi ketika orang melihat desain si A misalnya, oh ini desain si A nih, karena ada karakteristik ini gitu. Berarti mereka tuh mengenal dari karakteristik gitu. Itu yang paling utama kalau dalam desain. Itu aja sih kalau dari saya, Rahman. Saya dari Rahman. Baik, Kak, syukron. Masya Allah. Jadi setiap orang itu pasti punya selera, punya gaya desainnya masing-masing. Jadi kalau misalnya sudah dikasih konsepnya sudah ada, terus kayak isinya juga sudah sama, sudah sesuai dengan apa yang diberikan, dan mungkin tata letaknya juga sudah, ya dirasa oke saja ya Kak. Jadi iya, jadi yang penting sudah sesuai dengan konsep yang diberikan dan tidak ada yang menyalahi lah begitu. Tidak apa-apa pakai seleranya kita masing-masing. Jadi oke. Masih ada teman-teman yang mau bertanya atau yang mau sharing, atau teman-teman juga ada punya pendapat lain juga silakan. Atau punya pengalaman seperti Rahman tadi. Saya rasa setiap orang dari media yang dan mencoba untuk belajar, saya rasa punya pengalaman yang sama kayak Rahman tadi. Jadi pertama kali belajar atau pertama kali desain satu kegiatan atau apapun itu, pasti komennya banyak. Banyak yang harus diperbaiki, dan saya rasa itu merupakan salah satu langkah awal bagi kita untuk terus belajar, karena tidak ada orang yang mau belajar itu tidak langsung sesempurna itu. Jadi harus ada tahap-tahapnya belajarnya dari awal. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Mungkin saya buka deh, izin bertanya. Oh ya, dari Sarul ada mau bertanya. Silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya juga syukuran jazakillah khair ya kepada Kak Andra yang telah sharing mengenai materi yang tadi sudah diberikan, Masya Allah ya. Jadi mungkin perlu kita ketahui bahwa tim media ini
itu tidak hanya mendesain program kerja dari tim media ya, tapi mendesain juga program kerja dari bidang-bidang lain. Nah, kita kadang tim media juga ini semangatnya itu ibarat iman begitu, kadang naik, kadang turun. Kadang semangat-semangatnya, kadang malas-malasnya begitu ya. Apalagi jujur saya pribadi sekarang tidak hanya di kesibukan di organisasi, tapi di dunia pekerjaan begitu. Jadi mungkin pertanyaan saya mungkin dari Kak Adra bisa memberikan tips apa ya biar kita tetap semangat begitu dalam mendesain ya. Apalagi mungkin pengalaman Kak Adra lebih banyak begitu. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Langsung ya, siap. Aku. Ya. Kalau untuk masalah tips ya teman-teman, pastinya kalau FS Sahul dari FSLDK kah? Iya, Komde juga Kak. Ya, FSLDK. Nah, kalau untuk FSLDK kepengurusannya kita rata-rata emang udah kerja ya, dunia kerja. Saya pribadi juga merasakan hal yang sama sih kalau dari Sahul, karena kita harus berbagi waktu antara organisasi amanah yang udah kita terima gitu dengan pekerjaan kita yang ini juga amanah juga buat kita gitu. Yang pertama adalah untuk menjaga desain ini agak ribet sih sebenarnya teman-teman. Nah, tapi kita kembalikan ke niat dulu. Saya yakin niat kita semuanya baik, entah itu niat dalam organisasi atau dunia pekerjaan gitu. Nah, tapi balik lagi ke pribadi kita. Nah, gimana caranya kita untuk manajemen waktu? Terkadang yang membuat kita pusing itu adalah manajemen waktu, teman-teman. Nah, dalam satu hari, terkadang kita free-nya sih, ya lebih banyak free-nya kalau hanya di waktu pagi, paling siang ke sore itu kita udah agak senggang gitu. Nah, ketika kita mendapat job desk design juga di hari itu, ada rasa malas gitu. Padahal di situ waktu kita banyak sekali kosong, tapi ada aja rasa malas. Karena apa? Akibatnya suasananya udah beda. Kita suasana kita ini lagi di dunia kerja, bukan lagi di dunia organisasi gitu. Jadi ketika kita ingin mendesain itu kayak malas gitu. Malasnya itu kayak udah malas banget gitu rasanya gitu ya. Nah, balik lagi ke tujuan awal. Teman-teman ikut FSLDK ini tujuannya apa? Kalau teman-teman emang dari awal dipaksa sama teman-teman untuk gabung di bidang media, ya saya rasa emang agak sulit kayak gitu. Nah, tapi maupun terpaksa atau enggak ya, kita udah menerima satu amanah itu. Ya, ketika kita mendapatkan job desk, ya, job desk design, mau nggak mau kita harus mengerjakannya teman-teman. Mau kita itu rasa malas atau magas, saya rasa itu pasti ada perasaan itu. Tapi balik lagi ke tujuan awal. Oh, saya udah menerima amanah ini. Kalau saya kayak gitu, ketika saya lagi ibaratnya malas buat mendesain, ya bahkan setiap hari itu kayak ada rasa mager, malas atau gimana, kita ingat lagi tujuan awal kita. Oh, saya udah menerima amanah ini. Ketika kita udah mengingat amanah kita, di situ kayak kita langsung ada rasa takut atau ada rasa cemas ketika kita nggak melakukan atau nggak membuat job desk yang dikasihkan dari ketua komisi kita. Seperti itu. Nah, itu sih pegangannya cuma amanah. Kalau untuk hal lainnya, mungkin bisa kita ambil suasana baru. Kalau misalnya kita lagi bosan dengan suasana yang lama, atau ya kita coba untuk bisa pergi ke suatu tempat yang enak untuk kita mendesain, atau misalnya kita dikasih deadline desain hari ini, tapi kita lebih enaknya desain itu di malam hari, silakan kita sampaikan keluhan kita. Saya bisanya cuma desain malam hari gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan diri kita untuk mengerjakan sesuatu hal itu. Tuh. Ya, kita nggak bisa kayak memungkiri bahwa rasa malas ini harus dihilangkan, nggak bisa. Karena setiap hari pasti ada rasa malas atau rasa capek, itu pasti ada. Tapi gimana caranya kita bikin suasana yang agak lebih enak, relax gitu. Dan ingat lagi, kalau kita ingat bahwa satu hal aja amanah kita, ya insya Allah sesuatu hal yang ingin kita kerjakan malas itu kita bakalan kepikiran. Karena amanah itu suatu tanggung jawab yang besar sekali. Gitu. Itu aja sih kalau untuk ini ya, kalau untuk masalah seperti itu gitu. Karena kalau untuk masalah pengen cari suasana baru atau apa, itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Karena kan lebih enaknya itu seperti apa, gaya desainnya itu gimana, tempatnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau untuk mengingat satu pesan itu aja, amanah itu ya insya Allah kita bakalan ingat gitu, bahwa ini amanah yang udah saya ambil dulu sebelum saya kerja, saya udah ngambil amanah ini, artinya saya harus mengerjakan ini sampai tuntas, sampai selesai gitu. Malas atau enggaknya, capek atau enggaknya, ya kita coba untuk
pelan-pelan lah ngerjainnya gitu. Jadi jangan terlalu dipaksain juga. Kalau dipaksain takutnya nanti malasnya makin nambah. Biasanya seperti itu. Itu Kak Syahrul. Dari Asarul masih ada. Terus Cukup, sudah. cukup. Oh ya, sudah cukup. Terima kasih, Kak. Insyaallah. Jazakillah khair Kak Adra. Kak Adra, dari saya ada pertanyaan masih bisa? Iya, silakan. Oke, jadi kadang saya ada pertanyaan, tapi kayaknya di luar dari materi ini, forum media. Jadi saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana alur kerjanya tim media Komde Nasional sebelum mensiarkan konten atau desain tersebut? Jadi kalau di Komde Nasional bagaimana alur kerjanya? Terus yang kedua, pertanyaan saya, bagaimana caranya Kak Adra dalam mengelola timnya Kak Adra di Komde? Ya, mungkin dari. Oke. Yang pertama terkait dengan alur postingan ya. Kalau kita di Komisi D, itu kan ada 2, misalnya dapat postingan dari komisi lain atau postingan memang khusus dari kita. Nah, kalau misalnya postingan dari komisi lain A, B atau C, ya, kita hanya tugas kita eksekusi doang di situ. Ini berlaku juga untuk teman-teman FSLDK di daerah. Jadi misalnya punya job desk dari komisi lain, mereka udah bikin konsep mereka sendiri, ya, tinggal kasihkan ke kita eksekusi bikin pamfletnya. Tugas kita cuma sampai di situ. Nah, habis itu kita serahkan ke mereka. Untuk masalah caption-nya itu mereka yang bikin. Jadi bukan tugas kita yang bikin caption, tapi langsung dari mereka. Gitu. Ketika mereka bikin konsep desain, berarti mereka juga tahu dong harus bikin caption-nya juga gitu. Nah, kalau misalnya udah fix, mereka udah ACC, lalu mereka kirim lagi pamflet dan caption-nya ke kita, baru kita upload ke Instagram, ke akun sosial media FSLDK kita. Nah, itu. Jadi kalau misalnya dalam penguploadan, itu upload dulu ke Instagram, baru kita share-kan ke WA. Nah, kalaupun untuk share WA, itu bukan karena kita juga, tapi karena dari komisi mereka. Itu kalau misalnya kita dapat job desk dari komisi lain. Tapi kalau misalnya job desk itu dari kita sendiri, ya, itu artinya udah karena kita kayak biasa. Jadi kalau misalnya kita bikin, kalau dari saya pribadi, saya bikin pamflet, kemudian kalau misalnya udah bikin, baru saya kirim ke grup komisi D internal. Di situ kita bahas sama-sama, ada tanggapan atau enggak, ada perbaikan atau enggak. Jadi kalau misalnya oke, udah kita bikin caption, abis itu baru kita upload ke Instagram. Nah, itu alurnya sebenarnya sama ya, tapi itu aja membedakannya. Jadi kalau misalnya dapat job desk dari komisi lain, ya jangan sepenuhnya teman-teman yang mengerjakan. Ya, teman-teman cukup minta konsep aja, teman-teman eksekusi pamflet, abis itu serahkan ke mereka, dia mereka yang bikin caption tersendiri. Dia mereka mandiri. Ya, kita punya job desk tersendiri, ya, kita punya, ibaratnya kita punya program kerja tersendiri gitu. Nah, untuk masalah penguploadan itu baru kita. Jadi untuk masalah akun sosial media jangan dikasihkan ke siapa-siapa kecuali anak media atau anak komisi D. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara mengatur tim. Ini agak ribet sih, Kak. Karena kalau di Komde Pusat, kita rata-rata orangnya udah pada kerja. Ya, kita punya 7 orang, di mana 7 orang itu rata-rata emang udah kerja, rata-rata udah lulus kuliah. Nah, ingat, mengatur mahasiswa dengan mengatur yang udah kerja itu berbeda banget gitu ya. Kita nggak bisa memaksakan bahwa hari ini harus suruh ya, suruhnya harus datang semua, nggak bisa memaksakan. Apalagi kalau kerjanya full time dari pagi sampai sore gitu. Nah, tapi di situ ya kami bikin sebuah program bahwa di mana untuk masalah suruh kita nggak tekankan ya, walaupun sebenarnya untuk Puskomnas kita harus surat setiap pekan gitu. Tapi karena kesibukan masing-masing ya udah kita ambil alih untuk surat kita sebulan sekali aja. Dimana untuk job desk semua itu harus kita gitu. Kita bagi-bagi job desk di situ gitu. Karena sebenarnya karena program kerja FSLDK Indonesia itu dikerjakan oleh FSLDK daerah sama Puskomda sama teman-teman Puskomda di sana. Gitu. Kami hanya memberikan arahan setiap bulannya, kalian yang eksekusi, gitu kan? Jadi, tapi kalau untuk Komde, arahan sebenarnya setiap bulannya itu sama. Makanya kami nggak mengupdate untuk mengirim setiap bulannya. Jadi teman-teman cukup bikin sesuai dengan arahan yang sebelumnya, cuman ganti tema aja. Temanya mau seperti apa? Gitu.
Nah, itu sih. Jadi kalau untuk jaga tim itu emang agak susah karena berbeda dengan kayak kita kepengurusan di LDK, itu selagi mahasiswa itu enak ya. Kita kadang ketemu di kampus gitu, masih ada ketemu lah gitu. Tapi kalau udah dunia kerja ini kita mau ketemu aja, mau ngatur jadwal aja susah banget gitu. Tapi yang paling utama kita tetap komunikasi sih itu. Karena kalau misalnya kita 1 pekan 2 pekan nggak ada komunikasi, saya yakin itu bakalan tenggelam gitu. Karena komunikasi yang paling penting. Dan setiap job desk itu pasti dikasihkan, setiap orang itu punya job desk masing-masing. Jadi tidak hanya ketuanya aja yang kerja, tapi mereka juga ikut kerja. Jadi biar mereka kayak merasa, oh aku dianggap ya di sini gitu. Karena kalau misalnya nggak dikasih job desk, mereka kayak merasa nggak dianggap. Bahkan di situ mereka yang bakal kayak pergi menghilang, nggak tahu tanpa kabar. Itu sih Kak. Kasih Kak Adra. Ya. Ada di kolom chat satu pertanyaan dan mungkin ada satu pertanyaan lagi Kak Adra. Masih bisa Kak? Bisa. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Afwan, sebelumnya Kak, izin bertanya. Saya pertama kali membuat video desain di Canva, quotes dan video, tapi dalam membuat desain itu kayak tidak estetik begitu. Jadi yang ditanyakan itu bagaimana agar video yang dibuat atau desain yang dibuat itu bisa estetik. Ya, silakan. Estetik ya. Untuk estetik itu kan banyak ya, mau estetik model gimana, mau nuansa seperti apa kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk bikin quotes atau video itu berbeda ya. Kalau quotes itu kan dalam bentuk pamflet. Kalau untuk masalah estetik di quotes, itu teman-teman jangan menggunakan warna yang terlalu netral. Misalnya warna hitam atau warna putih. Itu kan warna netral, 2 warna itu. Ya. Coba untuk menggunakan warna yang agak sedikit full color. Ya. Karena terkadang quotes itu biasanya tulisan kita sedikit. Nah, dia bahkan hanya 1 baris atau 2 baris gitu. Jadi ruang kosongnya itu lebih banyak di situ. Berbeda dengan pamflet kegiatan kajian, itu banyak kata-kata di situ. Nah, ini kalau bikin quotes itu hanya 1 baris atau 2 baris seperti itu. Jadi silakan teman-teman coba gunakan background yang sedikit bernuansanya itu full color. Misalnya kayak pemandangan gunung atau gimana gitu. Tapi untuk nuansa background-nya jangan terlalu terang. Jadi kalau misalnya kayak alam kayak hutan itu kan cerah ya, warna hijaunya nuansa hijau banget gitu, tapi kayak resolusinya agak dikecilin gitu. Jadi kayak pencahayaannya jangan terlalu terang gitu. Nah, di situ yang kita tonjolkan adalah quotes-nya, kata-katanya. Situ yang kita kasih identik quotes-nya itu jangan terlalu monoton. Kayak misalnya jangan lupa sholat gitu. Misalnya ya, jangan lupa sholat, menonton kayak ukuran fontnya itu sama, kemudian jenis fontnya itu kita menggunakan yang umum banget, kita gunakan Arial atau apa, itu jelas-jelas monoton. Tapi kita coba kasih edit sedikit, misalnya kayak jangan lupanya kita bikin ukuran 20, kemudian sholatnya kita gunakan sedikit gede, 50. Jadi di situ kayak ada nuansa yang berbeda gitu. Kemudian untuk jenis fontnya silakan gunakan jenis font yang agak sedikit ada gaya, jangan terlalu kaku. Jadi kayak jenis Arial itu kan kaku, silakan gunakan font yang agak sedikit ada melengkuk-melengkuknya gitu. Jadi ketika orang melihat itu nggak terlalu monoton gitu. Nah, kemudian kalau untuk video itu kita lebih bermain di editing sih ya. Jadi kalau untuk setiap swap itu kan kita ada penambahan editing tuh. Nah, jadi kalau bisa sebenarnya ini video apa ya, banyak macam video gitu ya. Kalau untuk pengambilan video itu emang ada dasar belajar pengambilan video. Jadi kalau pengambilan video tuh nggak hanya kita untuk menonton ngambil lurus aja. Teman-teman bisa menggunakan gaya di situ dari pengambilan bawah ke atas, kemudian sisi kiri ke samping gitu. Artinya kalau video ini dia lebih estetiknya itu berubah-ubah. Ya, jangan satu video aja. Kalau misalnya teman-teman bikin quotes tapi dalam bentuk video, jangan hanya menggunakan satu background aja kemudian lurus dalam 30 detik, jangan. Tapi coba gunakan untuk ganti-gantian background di situ. Misalnya 3 background, jadi seiring berjalannya 30 detik itu dia akan berganti background di situ. Jadi kayak ada nuansa yang terlihat itu agak berbeda.
Itu sih kalau dari saya pribadi ya. Sebenarnya kalau untuk estetik gaya kita itu pastinya punya gaya masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya kita bikin sesuai apa ya, ibaratnya karena desain grafis itu kan kita berkarya gitu ya, kita berseni. Jadi macam-macam aja kita coba gitu. Kalau misalnya emang udah enak kita lihat ya udah, berarti udah estetik lah itu ya. Gitu. Ya, seperti itu sih. Ya, Masya Allah. Dari Kak Atika sudah jelas. Oke, ya terima kasih. Oke, alhamdulillah sudah selesai sesi diskusi, sesi tanya jawabnya. Saya izin menyampaikan kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Kak Adra. Judulnya Being Georgia's Muslim with Syiar Islam. Jadi ada beberapa garis besar lah yang bisa didapatkan dari materi ini. Jadi di materi ini berfokus ke mutsaqaful fikri, yang artinya luas wawasannya. Jadi setiap umat Islam itu agar bisa supaya luas wawasannya itu kita bisa dari menuntut ilmu, mencari informasi, lalu informasi dan ilmu yang kita dapatkan tersebut bisa kita syiarkan kepada teman-teman. Jadi berilmu sebelum kamu berbicara, beramal atau beraktivitas. Itu dalam hadis riwayat Bukhari. Terus mulailah dari angka 1, jangan langsung lompat ke 100. Jadi kayak istilahnya kayak kita harus bertahap begitu, jangan langsung ke angka 100 atau lebih dari 100. Jadi kita harus mulai dari angka 1. Terus terus kita juga harus membuat perencanaan. Jadi setiap desain atau konten yang harus kita syiarkan harus melalui perencanaan, entah itu perencanaan dalam harian, bulanan, tahunan, atau seumur hidup. Terus perencanaan atau gambaran dakwah kampus. Ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada objek atau sasaran. Jadi kita harus mengenal dulu objek dan sasaran dakwah kita, siapa saja dan di mana. Terus yang kedua ada media. Jadi teman-teman yang berkecimpung mungkin di Komisi D di media bisa berkemampuan untuk memakai platform aplikasi Photoshop, CorelDRAW, atau Canva, dan aplikasi lainnya itu bisa digunakan, atau teman-teman yang punya kemampuan public speaking. Terus yang ketiga ada konsisten, dan yang terakhir ada evaluasi. Jadi setiap kegiatan atau setiap desain yang kita buat harus ada evaluasi. Terus ada yang terakhir, fokus dan berpikir positif, memohon pertolongan Allah, menetapkan awal dan akhir suatu kegiatan, memikirkan manfaat yang akan didapatkan dari konten yang kita buat. Terus kita juga harus sabar dan tenang, dan yang terakhir optimis dengan kebaikan. Ya, mungkin itu poin-poin atau garis-garis besar yang bisa kami dapatkan. Terakhir ada closing statement dari Kak Adra mungkin kepada teman-teman. Baik, terakhir ya. Iya. Oke, teman-teman, sebenarnya ya untuk para media gitu ya. Karena ini simple aja saya kasih ya. Kalau bukan kita yang eksekusi, kalau bukan kita yang mengerjakan, siapa lagi? Kalau hari ini kita nggak fokus sama konten-konten Islami, yakinlah beberapa tahun ke depan konten-konten Islami ini akan tenggelam, teman-teman. Bahkan akan diisi dengan konten-konten yang kita bisa lihat viral di TikTok yang maaf ya, yang mungkin di luar versi Islami gitu. Nah, jadi kalau kita berpikirnya bahwa kita udahlah kita merasa biasa aja, ya kita bukan generasi yang bisa dibilang baik kayak gitu.
Jadi untuk menjadi muslim yang ideal ya, pastikan teman-teman punya 10 karakteristik tadi yang saya sampaikan cuma 5 ya. Jadi tetap fokus ke tujuan awal. Teman-teman di media silakan teman-teman siarkan sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyak konten selagi itu vibes-nya positif dan ya memberikan edukasi yang baik lah. Nah, itu aja, pokoknya tetap semangat selalu. Syukran jazakumullah buat teman-teman di sana. Tetap semangat amanahnya. Jazakillah khair Kak Adra untuk materinya. Semoga apa yang disampaikan mendapat ladang pahala juga bagi Kak Adra dan bisa bermanfaat juga bagi teman-teman yang ada di sini. Ya, oke. Kita mau dokumentasi dulu Kak Adra. Ya, teman-teman yang ada di room ini bisa buka kameranya. Kita akan dokumentasi salah satu momen Kak Nur Hayati, Kak Ali, Kak Sri, Kak Ramadan, Kak Putri, Kak Tika, Kak Maharani, Kak Alan, Kak Rahman, Kak Keiza, Kak Feni, dan Kak Isa. Bisa diaktifkan kameranya. Kita mau dokumentasi. Yuk. Iya, jadi mungkin next, insya Allah akan ada forum media lagi yang ketiga. Jadi ini Kak Adra, forum media kami baru yang kedua. Alhamdulillah. Insya Allah akan ada lagi forum media yang ketiga. Tapi untuk waktunya belum kami diskusikan. Nah, Kak, ya, yang lain bisa buka, kakak-kakak bisa buka kameranya. Oke, Kak Rahman sudah. Yang lain, kalau cuman background dinding rumah juga boleh, background dinding kos juga boleh, atau kursi yang di rumah juga boleh. Yang penting dibuka. Atau background saat masih di perjalanan di motor juga boleh. Oke, ini Kak Tika lagi di kampus ya? Pasar. Oh, di pasar. Masya Allah. Oke, Kak Putri sudah, Kak Nur Hayati sudah. Teman-teman yang lain, yuk berikan. Kak Maharani, Kak Ramadan, Kak Femi. Ya. Oke. Yang Zakir bisa ambil dokumentasinya. Ya, baik. Saya pimpin teman-teman. Silakan yang belum mengaktifkan kamera itu dulu. Silakan, monggo. Tafadhol. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Ya, silakan kita gaya formal saja dulu, teman-teman. Silakan. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ganti gaya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung di forum media ini. Semoga kita bertemu kembali di lain waktu, dan terima kasih juga kepada pemateri kita, Kak Adra. Semoga Kak Adra sehat selalu, diberi kemudahan untuk aktivitasnya sehari-hari. Ya, saya Fajria Moko Ago dari Komde FSLDK Gorontalo juga izin undur diri. Jazakumullah khair kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.